Bapak bilang mau nembak siapa, Pak? Saya ulang sekali deh. Viral di media sosial, seorang oknum polisi arogan di tebing tinggi Sumatera Utara mengancam akan menembak karyawan toko. Jelang libur Natal dan Tahun Baru serta turunnya harga tiket, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten mulai dipadati penumpang. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yasmin Natania kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang hari ini kami awali dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, eksekusi sebuah hotel bintang 4 berlangsung ricuh. Sekelompok orang saling dorong dengan petugas untuk menghalangi proses eksekusi. Kericuan terjadi saat eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang dari termohon menggadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka melarang petugas masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara jurusita, polisi, dan sekelompok massa yang menghalangi proses eksekusi. Tak hanya itu, sekelompok orang tersebut juga mengunci hotel dari dalam dan memblokade akses masuk petugas. Petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk bisa masuk ke dalam hotel. Setelah melakukan upaya panjang, petugas kepolisian dan jurusita berhasil masuk ke dalam hotel dan langsung melakukan pengosongan. Menurut pemenang lelang, pihak hotel gagal bayar selama beberapa tahun terakhir. Ya, karena dia masih tidak bayar. Ya, pihak Bank Victoria. Jadi sebetulnya sudah 1 tahun lalu mereka udah macet. 2 tahun yang lalu macet. Nilai berapa? Macetnya saya nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah kita lelang kira-kira harga 217 M-an lah. Sementara itu, pihak hotel meminta proses hukum yang sedang berjalan dihormati dengan menunda eksekusi. Yang perlu kita sampaikan ini, itu marilah kita hormati proses yang berjalan. Di samping itu kita harus mengutamakan rasa kemanusiaan. Di dalam sini sekarang bekerja 120 karyawan aktif. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, pemenang lelang berhak atas bangunan hotel bintang 4 ini serta lahan seluas 8.000 meter persegi. Dari Surabaya, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengguna narkotika jenis sabu ditangkap saat polisi menggerebek kampung narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi juga menyita berbagai barang bukti narkoba dan senjata tajam. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat Kamis sore menggerebek kampung narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba berupa 21 gram narkotika jenis sabu, berbagai alat isap atau bong, puluhan korek api, 4 senjata tajam jenis celurit, dan alat timbangan digital. Selain itu, polisi juga menangkap 31 orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Yang mendapatkan hasil mengamankan 31 orang yang terindikasi cek urin positif dan juga 3 paket sabu dengan 3 paket benda yang diduga sabu yang dengan berat perkiraan sekitar 21 gram.
Hingga kini para pelaku termasuk barang bukti disita dan masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Durensawit, Jakarta Timur berhasil menangkap basah seorang pengedar narkoba jenis tembakau sintetis. Pelaku kepergok usai mengambil narkoba di depan rumah warga. Remaja berinisial AD ditangkap warga saat mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jalan Buaran 2, Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menyita 1 paket narkoba yang baru diambil di sela-sela batu di depan rumah warga. Transaksi narkoba ini dikenal dengan sistem tempel atau pengedar dan pembeli narkoba tidak harus saling bertemu. Penangkapan bermula ketika pelaku bersama temannya mendatangi lokasi. Sebelumnya ia sudah janjian melalui media sosial. Warga yang curiga langsung menangkap pelaku sementara rekannya melarikan diri. Uber pas banget dia lagi ngambil. Kagak sempat ngambil, keburu kabur. Oh, yang satu lagi kabur, yang satu lagi kabur, yang satu lagi lari. Tadi yang diambil apa? Katanya sih tembakau gorila, Pak. Tembakau gorila itu. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih memburu rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polwan mengamuk di rumah salah seorang warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Diduga polwan ini mengamuk karena suaminya dilaporkan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa secaba Polri. Inilah video amatir saat oknum polwan yang bertugas di Poltabes Medan mengamuk di rumah warga Windu Hasibuan. Bribka Lila Astriza, oknum polwan yang bertugas di Polsek Tembung Polrestabes Medan ini diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk di rumah warga, Bribka Lila Astriza membawa ratusan orang. Suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Guning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024. Ada kejadian seorang oknum polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Saat ini Satreskrim Polres Tebing Tinggi sudah menangani kasus tersebut. Kini kasus penipuan ditangani pihak Polres Tebing Tinggi. Terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan, tempat oknum polwan ini berdinas. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kalteng membeberkan kronologis kasus pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan Brigadir AKS, oknum anggota Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam menjalankan aksinya, Brigadir AKS dibantu H, yang merupakan saksi kunci yang kini turut ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah terus mendalami kasus pencurian dengan kekerasan oleh tersangka Brigadir AKS yang menyebabkan korban seorang sopir mobil ekspedisi meninggal dunia dan jasadnya ditemukan membusuk di perkebunan sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Selain dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri, Brigadir AKS kini ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah bersama seorang saksi kunci berinisial H yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, H berperan membantu Brigadir AKS dalam kasus dugaan pencurian dengan kekerasan ini. Saudara H diajak oleh saudara A pada waktu itu ya, untuk mencari mobil bodong ataupun mobil yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saudara A mengajak saudara H ya, berhenti di kilometer 38 ya,
kemudian saudara H yang memindahkan senpi dari posisi dashboard ke belakang kursi tengah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan saudara A, saudara H membantu membuang mayat di parit di kebun sawit. Sebelumnya, istri dari tersangka H, Yuliani, membantah keterlibatan suaminya dalam kasus tersebut. Menurut Yuliani, suaminya juga termasuk korban yang bekerja sebagai sopir yang diminta tolong mengantarkan pelanggan. Suamiku di sini kan termasuk korban. Suamiku cuma jasa. Suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantarkan karena memang itu kerjaannya. Sementara itu, kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu telah menjadi atensi dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 pun mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Tengah atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Brigadir AKS. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga tidak terima ada orang lain yang berjualan, seorang ibu kantin di sebuah madrasah sanawiyah membuang dagangan seorang siswi. Informasi lengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, viral di media sosial seorang pengendara motor yang berboncengan menerobos perlintasan kereta api Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemotor pun nyaris tertabrak kereta yang melaju kencang di jalur ganda tersebut. Dua orang yang berboncengan sepeda motor menerobos pintu perlintasan kereta api di kawasan perbatasan Kota Bandung Cimahi, Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemotor ini nekat melintasi rel usai kereta lokal yang mengarah kepada Larang Cicalengka melintas, meski palang pintu masih tertutup. Tak disangka, di saat yang bersamaan muncul kereta feeder dari arah sebaliknya, Bandung pada Larang, hingga nyaris tertabrak. Kejadian ini membuat geram warga sekitar. PT KAI Daop 2 Bandung menyebut angka kecelakaan akibat terserempet kereta tahun 2024 mencapai belasan kali dan menimbulkan banyak korban tewas maupun luka berat. Sudah terjadi sebanyak kurang lebih 18 kali kejadian dengan korban meninggal 7 dan luka berat 8. Untuk wilayah Bandung Raya? Untuk seluruh kota Bandung, untuk seluruh Daop 2 Bandung. Dengan kejadian yang sangat cukup tinggi. KAI Daop 2 Bandung mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas, terutama di perlintasan kereta api, agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi berlangsung selama 6 jam. Pemirsa, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jack Pradono Handoyo, mengatakan mediasi menghasilkan 3 kesepakatan, yakni akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan selama 2 minggu. Kemudian menjaga privasi masing-masing serta tidak memperkeruh suasana dengan tampil di media massa maupun media sosial. Sementara orang tua bayi diduga tertukar, Feni dan Rauf akan terus berjuang dengan melakukan tes DNA ulang di rumah sakit lain jika hasil tes DNA yang keluar menunjukkan positif atau identik. Sementara itu, pemirsa, KPAI menyebut mediasi digelar bukan menyangkut tindak pidana, melainkan fokus pada upaya mencari solusi bersama. Atau kompensasi nggak dibicarakan pada hari ini? Tadi tidak dibicarakan. Tapi ada hitam di atas putih. Ada investigasi internal kan? Ada. Kita melakukan dan kemudian dari
pihak Dinkes Rumah Sakit juga sudah menurunkan 2 kali dan juga mengevaluasi. Sementara apa yang ditemukan? Silakan ditanya sama pihak Dinkes ya. Mengenai rekam medis yang katanya tidak pernah didapatkan oleh pihak keluarga Pak Rauf, benar itu dok? Kita tidak ingin memerinci lebih lanjut, tapi Sederhananya kan itu kan hak pasien kan untuk dapat rekam medis kan? Iya, kenapa tidak dikasih kepada pasiennya? Sederhana itu, kenapa tidak diberikan kepada pasiennya rekam medis bayi itu? Ini urusan bayi. Ya hari ini prosesnya berlangsung tanpa tekanan, silakan ditanya. Tapi dalam proses sebelumnya itu ada tekanan berapa? Apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Siapkan, tapi belum diambil. Kenapa tidak diambil? Mungkin bakal mencari itu semua sih. Akan menuntut? Tidak. Kenapa tidak? Saya kurang tahu sih. Terus bayi kandungnya gimana? Saya kurang paham soalnya nggak boleh ceritain ya. Dijanjikan akan dikembalikan? Iya, intinya itu sih. Akan dikembalikan? Iya. Saat ini berarti tahu keberadaan bayi? Tidak. Tidak tahu bang? Nggak tahu? Iya. Tapi tadi dari rumah sakit menjanjikan? Ya bakalan tinggal nunggu hasil DNA aja gitu bang. Ya. Kalau nanti hasil tes DNA negatif, berarti kan itu bukan anak kalian ya? Iya. Apa langkah selanjutnya? Akan dituntut ke rumah sakit? Nanti akan mungkin sama kuasa hukum. Pemirsa, polisi terus mendalami pelaporan dugaan bayi tertukar di rumah sakit. Salah satunya menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi. Sebelumnya orang tua bayi yang diduga tertukar curhat di media sosial. Pasutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka lahir pada 16 September lalu tertukar. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah, namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Atas laporan ini, orang tua bayi tersebut diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat. Tidak hanya orang tua bayi, polisi juga sudah memeriksa pihak rumah sakit yang menjelaskan tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang ICU saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menyatakan berkas perkara IWAS alias Agus Difabel, tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap. Jika sudah P21, Agus kemungkinan akan resmi ditahan di lapas. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan berkas perkara IWAS alias Agus Difabel, seorang tunadaksa yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, sudah dilengkapi dan dikirim ke Kejaksaan. Dalam waktu dekat, polisi menyebut berkas perkara Agus ini akan segera dinyatakan P21 atau sudah lengkap oleh Kejaksaan. Jika nantinya berkas telah dinyatakan P21, Agus yang saat ini berstatus tahanan rumah bisa dilakukan penahanan dan ditempatkan di Lapas Lombok Barat. Kemarin hari Senin udah selimpahan berkas ke Kejaksaan, kami menunggu hasil penelitian jaksa. Kalau memang sudah lengkap, nanti kami P21 kami akan kirimkan ke Kejaksaan. Belum ada informasi. Sementara belum ada, kami menunggu itu. Kemungkinan Agus ditahan Pak Kabit karena sudah cek lokasi penjara gitu? Kalau ditahan sementara masih tahanan rumahnya kalau untuk Polda, dan kalau nanti untuk pada saat P21 sedang dikomunikasikan KDD dengan yang lainnya seperti apa pola penahanan juga masih dikomunikasikan. Berarti tunggu P21 dulu baru ditahan? P21. Sebelumnya, Polda NTB bersama Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB telah mengunjungi Lapas Lombok Barat guna memastikan kelayakan lapas untuk penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, IWAS alias Agus Difabel dikenakan pasal 6E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Diduga tidak terima ada orang lain yang berjualan, seorang ibu kantin di sebuah madrasah sanawiyah membuang dagangan seorang siswi. Padahal siswi tersebut berjualan untuk proyek mata pelajaran di dalam sekolah. Yang curi semua makanan. Oleh siapa? Ibu kantin. Israel itu kayak ibu kantin.
makanan yang sudah dibuat dari tadi malam semalam hancurin semua. Seorang guru di Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kesal dengan perlakuan seorang ibu pedagang di kantin sekolah yang menghancurkan dagangan anak muridnya. Rekaman dagangan siswinya yang dihancurkan pun viral di media sosial. Sejatinya, para siswa ini berjualan karena adanya proyek kewirausahaan sebagai bagian dari program mata pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila. Kejadian ini ternyata bukanlah pertama kali. Ibu pedagang di kantin tersebut sering mengintimidasi para siswa yang berjualan. Hal-hal seperti itu sering membuat siswa tidak nyaman atau tidak kondusif di lingkungan madrasah. Seperti itu. Pak, untuk siswa ya yang tidak nyaman karena jajan di luar itu dia akan diperlakukan seperti apa, Pak? Yang saya terima laporannya itu yang jajan di luar ya mereka ada yang bentuknya ya ada yang ancaman, ada yang kalau siswanya sekiranya nongkrong di situ akrab dicatat sebagai hutang atau dipaksa untuk jajan lah. Setelah video viral, Polsek Losari melakukan mediasi yang melibatkan berbagai lembaga. Namun, ibu kantin yang bernama Somina tidak hadir dalam mediasi. Pihak sekolah berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan mengingatkan bahwa siswa berjualan adalah untuk menjalankan program pembelajaran kewirausahaan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan kejadian ini, sudah tersambung bersama kami Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Brebes, Bapak Basuni. Selamat siang, Bapak Basuni. Bapak Basuni, apakah sudah ada mediasi yang dilakukan antara pihak sekolah maupun pihak siswa dengan pihak ibu kantin Pak sejauh ini? Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan mediasi. Tadi kita mulai dari pukul 9.30 dan baru saja selesai kita melaksanakan mediasi dengan pihak pengelola kantin. Ya, Pak Basuni, lantas seperti apa isi dari mediasi tersebut, Pak? Isi dari mediasi tersebut ya ada kesepakatan atau pernyataan dari pihak pengelola kantin bahwa apa yang dilakukan itu memang iya mengakui, dan yang kedua kesepakatan atau pernyataannya ya, pernyataan bukan kesepakatan, bahwa tidak akan mengulangi lagi apa yang telah mereka lakukan. Baik, Pak Basuni, sebenarnya seperti apa Pak kronologis pada saat kejadian? Apakah itu masih dalam jam pelajaran atau seperti apa Pak situasinya? Kronologisnya yaitu pas kebetulan kita setelah melaksanakan SAS ya. Jadi siswa kondisinya memang ada yang kelas meeting, ada yang remedial dan macam-macam. Memang kondisi setelah melaksanakan SAS sumatif akhir semester 1 ini. Jadi ketika ada pembina OSIS yang membawa makanan itu ya langsung dirampas, katakanlah langsung dibuang di tempat itu. Seperti itu kronologis. Baik, Pak Basuni, lantas bagaimana respon dari pihak orang tua siswa? Apakah merasa keberatan atau seperti apa, Pak? Untuk respon dari wali murid atau orang tua siswa, dia menganggapnya keberatan dengan kejadian itu dan berharap pihak sekolah atau kami selaku kepala madrasah untuk bisa menegur atau memberi nasihat kepada pengelola kantin tersebut. Oke, baik. Pak, apakah bisa dikatakan bahwa sejauh ini dari pihak pegawai kantin ini sudah memberikan meminta maaf begitu dan juga memberikan ganti rugi kepada siswa, Pak? Dari hasil mediasi tadi ya alhamdulillah sudah ada saling memaafkan, baik kami dari guru juga dari kantinnya sudah ada saling memaafkan. Dan untuk kaitan dengan ganti rugi ini karena kami juga tidak menuntut untuk ganti rugi ya,
kita anggap selesai saja, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Basuni selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Brebes telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Pak. Jelang libur Natal dan Tahun Baru serta turunnya harga tiket Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dipadati penumpang. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak saat ini mulai terpantau padat. Ribuan kendaraan mulai memadati kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pihak ASDP. Kondisi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Rabu malam hingga Kamis siang terpantau padat. Kendaraan truk, bus, dan kendaraan pribadi tampak memasuki kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak. Agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak, Banten, PT ASDP telah menyiapkan kantong parkir di dalam pelabuhan berkapasitas daya tampung lebih dari 6.000 kendaraan. Selain itu, daerah Cikuasa Atas dan beberapa daerah rest area kilometer 68 dan kilometer 43 juga dijadikan area parkir kendaraan sebelum sampai ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, persiapan menghadapi Nataru juga sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir. Yang pertama, kita sudah survei bersama instansi terkait, termasuk juga Pak Kapolda, beserta PJU dan instansi terkait dalam hal ini dari Dinas Perhubungan, dari Korlantas, kemudian juga dari ASDP, KSOP. Kita melakukan pengecekan minggu lalu untuk kesiapan sarana prasarana di 3 pelabuhan yang ada di Merak. Yang pertama di Ciwandan, kemudian di Pelabuhan Merak sendiri yang ada 7 dermaga, termasuk di BBJ, dan juga untuk buffer zone di Pelabuhan Indah Kiat. Guna menciptakan rasa aman selama musim libur Nataru, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak 517 personil yang ditempatkan di beberapa titik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati penumpang. Peningkatan ini dampak dari kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Pemirsa, pengelola bandara mencatat tren kenaikan jumlah penumpang mulai terjadi sejak Kamis kemarin. Diprediksi sebanyak 169.000 penumpang atau naik 25% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Para penumpang umumnya memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman bersama keluarga. Jumlah pergerakan penumpang sudah meningkat sejak 2 hari lalu dan diperkirakan akan terus naik seiring mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan pemerintah yang menurunkan harga 10% pada tiket pesawat dan juga 50% tarif pelayanan jasa penumpang berlaku pada 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Diperkirakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 21 Desember dengan jumlah penumpang pesawat diperkirakan mencapai 185.000 orang.
terlihat sudah mengalami peningkatan. Hari ini kami prediksi sekitar 169.000 penumpang yang akan datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan tentunya antusias ini tak lepas dari program pemerintah, yaitu salah satunya penurunan dari harga tiket itu sendiri. Dan kami mendukung program tersebut dengan memberikan pengurangan tarif atau diskon terhadap passenger service charge. Sementara itu, pemirsa, berbagai langkah antisipasi penumpukan penumpang mulai diberlakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Pemirsa, pihak manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali bersama instansi terkait membangun posko terpadu monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru 2025. Posko yang mulai beroperasi mulai 18 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang, rencananya akan bertugas selama 24 jam penuh. Selain membangun posko, rekayasa lalu lintas, penambahan personil dan juga pemberlakuan pembayaran non-tunai juga diberlakukan. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan dan juga mempercepat pemeriksaan penumpang dan barang di bandara. Adapun puncak kedatangan akan terjadi pada tanggal 23 dan juga tanggal 24 Desember nanti. Diprediksi Bandara I Gusti Ngurah Rai akan melayani sebanyak 83.000 penumpang per hari. Pihak bandara juga menyiapkan sebanyak 445 penerbangan yang merupakan penerbangan tambahan dari 7 maskapai. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada siang hari ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis iNews yang berada di sana, ada rekan Hasnugara. Selamat siang Hasnugara, bagaimana situasi Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Apakah jumlah penumpang sudah semakin meningkat? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan memang pada H-5 jelang Natal, situasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, sejak pagi memang sudah terlihat ramai oleh para penumpang, gitu, yang mana memang mereka akan melakukan perjalanannya menuju liburan maupun ke kampung halaman. Oke, memang sejak pagi area counter check-in sudah dipadati juga penumpang yang membawa anak-anak, karena memang hal ini sudah bertepatan dengan libur sekolah. Kemudian juga pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi hari ini merupakan sebagai puncak arus libur Natal, mengingat pada hari ini pihak pengelola memprediksi sebanyak 177.436 pergerakan penumpang, diikuti oleh pergerakan pesawat yaitu sebanyak 1.133 penerbangan. Tak hanya itu juga memang pengelola juga menyiapkan sejumlah fasilitas yang ada di setiap terminal, dan kemudian juga pengelola menyiagakan personil, di mana personil dilibatkan baik itu setiap stakeholder dengan jumlah sebanyak 6.203 orang. Namun begitu, pihak pengelola juga mengimbau kepada para penumpang yang akan melakukan bepergian agar bisa tiba tepat waktu, sekiranya 2 hingga 3 jam untuk datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini juga memang dilakukan sebagai kebijakan pemerintah yang mana telah menurunkan harga tiket pesawat sejak tanggal 19 Desember hingga tanggal 3 Januari 2025 mendatang. Yasmin. Terima kasih rekan Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Stasiun Senen mulai dipadati calon penumpang. Guna meningkatkan pelayanan masa angkutan Nataru 2024-2025, PT KAI Daup 1 Jakarta menambah sebanyak 17 kereta tambahan.
Pemirsa, antisipasi lonjakan penumpang pada momen libur Nataru 2024-2025, PT KAI Daup 1 Jakarta menambah kereta api tambahan sebanyak 17 kereta. Dari ke-17 kereta tambahan dibagi di 2 stasiun, yakni Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir. Sebanyak 12 kereta tambahan diberangkatkan dari Stasiun Senen, sementara 5 kereta tambahan lainnya tersedia di Stasiun Gambir. Hingga kini, ketersediaan tiket mencapai lebih dari 700.000 tiket, masih tersisa sebanyak 57% atau sebanyak 419.000 tiket. Untuk data keberangkatan 19 Desember 2024 di Stasiun Pasar Senen tercatat mencapai 18.754 penumpang. Diprediksi puncak arus mudik Nataru 2024 terjadi pada tanggal 19 hingga 30 Desember 2024. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Ya. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak negara-negara D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu membela Palestina. Tiba di The New Capital President Palace, Kairo, Mesir. Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Saat disampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8, Presiden ajak anggota 8 negara berkembang D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan juga memberi bantuan terhadap Palestina. Presiden juga menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa atasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang terjadi saat ini. The Indian and the Pacific Oceans, all the 8 countries are uniquely positioned. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, the 8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pemirsa, Budi Ari diperiksa selama 2 jam namun enggan menjawab terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati
untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Pemirsa, sebelumnya polisi menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium. Aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan, beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah.
Dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya. Diskon akan diberikan selama 6 bulan pada tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, meski PPN naik pada tahun 2025, namun pemerintah pastikan telah menyiapkan sejumlah keringanan bagi UMKM. Bahkan 90% insentif PPN pada tahun 2025 mayoritas akan diberikan untuk sektor UMKM. UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah pun terus berusaha memberikan keringanan bagi UMKM guna mendorong UMKM yang mandiri. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan bahwa dari besaran insentif PPN di tahun 2025, mayoritas akan diberikan untuk sektor UMKM. Memberikan beberapa paket insentif kebijakan. Yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPH final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Tidak hanya itu, sejumlah keringanan lain akan diberikan pada UMKM. Di antaranya, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. Insentif ini diberikan bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun. Pemerintah juga membebaskan PPH untuk UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah. Ada skema pembiayaan industri padat karya. Misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin ada subsidi 5%. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Gedung Kementerian Hukum Kuningan, Jakarta. Iya. Siap. Pemirsa, Yusuf Kala tiba di kantor Kementerian Hukum pada pukul 9:30 pagi. Kedatangan JK untuk menerima surat balasan dari Kemenkum atas kepengurusan Palang Merah Indonesia. Pertemuan pun berlangsung selama 30 menit. Hari ini Kemenkum memutuskan siapa pemimpin resmi berdasarkan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa kami telah menyerahkan balasan surat yang diajukan oleh pengurus Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Yusuf Kala, dan sekaligus kami memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai dan setelah kami melakukan kajian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Palang Merah Indonesia, maka Kementerian Hukum memberi pengakuan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Saya rasa itu nanti hal-hal yang terkait teknis nanti akan dijelaskan oleh Dirjen Nahus setelah acara ini. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak JK untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih Pak Menteri. Pertama kami dari Palang Merah, pengurus pusat Palang Merah menyampaikan terima kasih atas pengakuan baik anggaran dasar rumah tangga
yang juga pengurus baru, yaitu saya ketua dan Pak Wahid Sekjen, yang lainnya Pak Hamid, ini salah satu ketua. Dan karena itu maka dengan ini tentu maka isu-isu tentang ada pengurus baru itu berarti sudah dijelaskan oleh pemerintah yang sah, cuma karena prinsip palang internasional hanya boleh ada satu palang merah di suatu negara atau bulan sabit merah, cuma satu boleh. Nah, karena itu kalau telah tadi akui pemerintah maka secara sah, maka saya kira persoalannya telah selesai dan tentunya teman-teman yang ada di lain pihak ya bisa jadikan organisasinya menjadi organisasi sosial, organisasi membantu masyarakat, silakan aja, tapi tidak atas nama PMI. Nah, itu yang saya sampaikan, prinsip pokoknya seperti itu. Terima kasih. Pemirsa, selanjutnya News Siang akan dibawakan oleh rekan Prisa Sambodatu. Selamat siang Prisa, ada informasi apa pada segmen selanjutnya? Selamat siang Yasmin, ada informasi pelajar SD ini yang hanyut terseret saluran irigasi di Lombok Timur akhirnya ditemukan. Nah, informasi lengkapnya pemirsa kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Siang. Pemirsa, bencana longsor dan banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu kemarin. Sementara itu, luapan air yang deras menghantam SMK Negeri 1 Bonjol dan menghanyutkan puluhan meja serta kursi belajar siswa di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Beginilah detik-detik video amatir warga yang merekam banjir bandang yang melanda 3 desa di Kecamatan Kalumpang, Mamuju, Rabu kemarin. Sungai yang berada di sekitar pemukiman meluap setelah diguyur hujan deras sejak siang hingga sore hari. Air meluap hingga ke sejumlah rumah warga. Dua warga pengendara sepeda motor yang melintas di jalan longsor nyaris tertimbun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini 3 desa masih terisolir akibat sejumlah jembatan putus dan akses jalan tertutup total material longsor. Dengan adanya 3 titik longsor membuat akses jalan itu putus, yaitu Desa Siraung, Lasak, dan Salumaki. Sekarang mereka tidak bisa lagi ke pusat desa Gartam untuk mengambil kebutuhan kehidupan mereka, yaitu membeli kebutuhan mereka karena jalanan yang ada sudah terputus. Sementara itu, hujan deras yang melanda Kecamatan Bonjol mengakibatkan air sungai Batang Alahan Panjang di Nagari Ganggo Mudiak meluap. Luapan air yang deras menghantam SMK Negeri 1 Bonjol dan menghanyutkan puluhan meja dan kursi belajar siswa. Terlihat dalam rekaman video warga, air sungai Batang Alahan Panjang meluap menghantam sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Bonjol yang berada di pinggir sungai. Akibat luapan air sungai, 5 ruangan sekolah terendam air dan lumpur. Tak hanya merendam ruangan, luapan air yang deras juga menghanyutkan puluhan meja dan kursi belajar siswa. Kerugian yang terjadi akibat meluapnya sungai ini ditaksir sekitar 5 juta rupiah. Pasca banjir, agar proses belajar mengajar bisa dilanjutkan, siswa bersama guru berupaya membersihkan genangan air dan lumpur yang berada di ruang belajar dengan peralatan seadanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih selidiki kasus dugaan perundungan siswa yang terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta Selatan. Selain memeriksa kepala sekolah, polisi juga akan memeriksa guru bimbingan penyuluhan hingga wali kelas sekolah tersebut.
Polisian bakal memeriksa guru bimbingan penyuluhan hingga wali kelas SMU 70 untuk mengusut dugaan perundungan siswa senior terhadap siswa junior. Namun pihak Polres Metro Jakarta Selatan belum membeberkan kapan pemeriksaan akan dilakukan. Ya kalau itu masih kita dalami yang jelas ya. Kemudian dari penyidik sudah menjadwalkan untuk memanggil dari guru BP, kemudian dari wali kelas. Itu yang dijadwalkan oleh penyidik. Total ada berapa saksi yang sudah diperiksa? Saksi baru 3, ya 3. Jadi seniornya ini malak atau? Ya kalau itu nanti kita dalami dulu ya. Untuk sementara ini memang penyidik sudah meminta keterangan ya. Sebelumnya pada Rabu sore, Kepala Sekolah SMU 70 Jakarta selesai diperiksa penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus ini. Pihak sekolah telah menerapkan aturan dan tata tertib sekolah dengan memindahkan 5 orang siswa kelas 12 ke satuan pendidikan lainnya. Dan kita arahkan untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain. Yang 5 orang. Berarti artinya dikeluarkan dari SMA 70 atau gimana Pak? Iya, dipindahkan Pak. Nggak boleh Pak katanya. Karena Permendikbudnya TPPK bunyinya dipindahkan ke satuan pendidikan lain. Bisa PKBM, bisa. Udah kita panggil orang tuanya dan sudah menerima semuanya. Ada berapa Pak yang dipindahkan Pak? 5 orang. 5 orang. Aksi bullying diketahui terjadi pada November lalu. Dari investigasi pihak sekolah diketahui motif terjadinya bullying karena pelaku berinisial F meminta uang jajan kepada korban berinisial ABF. Namun korban mengaku tak ada uang sehingga terjadi perampasan telepon genggam dan sepatu milik korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa ditangkap usai mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di kios warga. Petugas menyita 19 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang digunakan oleh pelaku untuk berbelanja. Belanja ini semua ini. Sudah belanja. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pengedar uang palsu di Desa Ambololi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Kendari ditangkap usai berbelanja di salah satu kios dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 agar pelaku mendapatkan uang kembalian berupa uang asli. Tersangka mengaku telah melakukan tindakan ini sebanyak 5 kali dengan alasan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka membeli itu hari Minggu, uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang 100.000 sebanyak 19 lembar. Polresta Kendari masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mencari pelaku lain dan barang bukti tambahan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa, di mana Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti, termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin, Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 barang bukti. Di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, tapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara HI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa
tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan mau arsinya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Tadi kesana. Sebelumnya, Satreskrim Polres Goa berhasil mengungkapkan kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari penangkapan pelaku tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Polisi menyita 1 unit mesin cetak yang digunakan untuk memproduksi uang palsu dari dalam perpustakaan dan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Buntut dari terungkapnya kasus produksi dan peredaran uang palsu tersebut, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah miliaran rupiah uang palsu diketahui diproduksi di dalam kampus oleh 2 orang pegawai perpustakaan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO sindikat pembuatan uang palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di laga terakhir fase grup B Piala AFF 2024, pelatih Sintayong diyakini akan mempersiapkan skuadnya dengan sebaik mungkin. Informasi lengkapnya usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Bertebaran sejumlah spanduk yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini terjadi jelang pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar pada 2025 mendatang. Bertebaran spanduk berisi serangan kepada partai hingga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di sejumlah jalan protokoler di Jakarta. Spanduk tersebut menarasikan bahwa PDIP adalah Partai Demokrasi Ilegal Indonesia dengan wajah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut dikarenakan Megawati dianggap tidak melalui proses yang sesuai saat kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan sejak Juni lalu. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Deddy Sitorus menduga adanya upaya secara sistematis yang digerakkan untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan, di mana hal itu menyerang kehormatan dan kewibawaan partai. Menurut Deddy, hal itu merupakan upaya untuk mengacak-acak PDI Perjuangan jelang dilaksanakannya Kongres Partai. Dirinya berharap kepolisian dapat segera mengusut hal ini agar dapat mengungkap pelaku pemasangan spanduk. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur yang berlangsung ricuh. Sekelompok orang saling dorong dengan petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghalangi proses eksekusi. Kericuan terjadi saat eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang dari termohon menggadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka melarang petugas masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara jurusita, polisi, dan sekelompok massa yang menghalangi proses eksekusi. Tak hanya itu, sekelompok orang tersebut juga mengunci hotel dari dalam dan memblokade akses masuk petugas.
Petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk bisa masuk ke dalam hotel. Setelah melakukan upaya panjang, petugas kepolisian dan jurusita berhasil masuk ke dalam hotel dan langsung melakukan pengosongan. Menurut pemenang lelang, pihak hotel gagal bayar selama beberapa tahun terakhir. Ya karena dia macet gak bayar. Ya. Pihak Bank Victoria. Jadi sebetulnya sudah 1 tahun yang lalu mereka udah macet. 2 tahun yang lalu macet. Nilai berapa? Macetnya saya nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah kita lelang kira-kira harga 217 M lah. Sementara itu, pihak hotel meminta proses hukum yang sedang berjalan dihormati dengan menunda eksekusi. Yang perlu kita sampaikan ini, itu kita marilah kita hormati proses yang berjalan. Di samping itu kita harus mengutamakan rasa kemanusiaan. Di dalam sini sekarang bekerja 120 karyawan aktif. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, pemenang lelang berhak atas bangunan hotel bintang 4 ini serta lahan seluas 8.000 meter persegi. Dari Surabaya, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Pemirsa, memaksa masuk saat jam operasional hendak tutup. Rombongan pengunjung menganiaya sejumlah satpam wisata Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Selain mengeroyok 6 orang satpam, para pelaku juga melempari pelang besi di pintu gerbang. Dan informasi ini pemirsa sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.